Dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan. Perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah terus berlanjut. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka baru. Apa perannya? Bagaimana pula rencana tim 9 menitipkan seorang saksi bernama Ferry Hongkiriwang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK demi kepentingan penyidikan dan keselamatannya? Kita bahas. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas atau Jamwas Kejagung Rudi Margono pada Kamis 30 Juli 2026 menegaskan Nurman Herin diduga turut serta dalam tindak pidana pencucian uang. Nurman Herin disebut memiliki hubungan dekat dengan Febri. Keduanya diketahui merupakan alumni Universitas Jambi. Dalam proses penyidikan yang masih berlangsung, Nurman juga disebut sebagai salah satu orang kepercayaan Febri. Penyidik menduga Nurman berperan sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper dalam jaringan bisnis yang diduga berkaitan dengan Febri Adriansyah. Peran itu diduga mencakup pengelolaan, pengamanan, hingga menjadi perantara dalam transaksi maupun pengelolaan aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dugaan tersebut menguat setelah penyidik mengaitkan peran Nurman dengan kepemilikan aset berupa uang dalam valuta asing senilai ratusan miliar rupiah dan emas seberat 74 kg. Seluruhnya menjadi barang bukti utama dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut. Tak hanya itu, Rudi Margono juga mengungkapkan temuan lain dalam penyidikan. Penyidik menemukan sejumlah perusahaan yang diduga menggunakan jasa untuk penanganan perkara di Jampitsus Kejagung. Menurut Rudi, perusahaan-perusahaan tersebut diduga menggunakan jasa hukum Don Rito yang kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Sementara itu, tim 9 juga memanggil 11 saksi, 8 diantaranya memenuhi panggilan. Dengan demikian, hingga saat ini penyidik telah memeriksa total 24 saksi. Di antara saksi yang diperiksa terdapat Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang, dua nama yang selama ini dikaitkan dengan Febri Adriansyah. Tan Kian juga pernah menjadi tersangka dalam perkara korupsi PT Asabri, meski penyidikannya kemudian dihentikan. Menurut Rudi Margono, penyidik mengonfirmasi dugaan korupsi terkait penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya kepada kedua saksi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim 9 berencana menitipkan Ferry Hongkiriwang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena keterangannya masih dibutuhkan dalam proses penyidikan. Merespons bergulirnya perkara menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengatakan, berdasarkan penyidikan yang sebelumnya dilakukan kepolisian, perkara pokok yang menjerat Febri Adriansyah adalah dugaan pemerasan. Barang bukti yang ditemukan penyidik saat itu juga diduga berkaitan dengan pemerasan, gratifikasi, atau suap. Menurut Boyamin, hal tersebut merupakan klaster pertama. Sementara itu, penyidikan tim 9 saat ini berfokus pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam perkara ini, Febri Adriansyah diduga menjadi pihak yang menampung hasil tindak pidana atau bertindak pasif ketika pihak lain memanfaatkan atau memperdagangkan pengaruhnya sebagai jampitsus. Sahabat Kompas, penetapan tersangka baru dan bertambahnya saksi yang diperiksa menunjukkan penyidikan perkara ini terus berkembang. Hal ini juga menjadi ujian bagi Kejaksaan Agung dalam membuktikan komitmennya menuntaskan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri. Publik ini menanti apakah penyidikan akan berhenti pada pelaku lapangan atau mampu mengungkap aktor utama dan seluruh jaringan yang diduga terlibat.